Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Al Barakah Center Channel dengan tema jamaah bertanya atau Iswan menjawab. Nah, kali ini kita mendapat email dari saudara, saya bacakan ini dari saudara Habib Adeni Abu Bakar. Nah, mohon penjelasan guru. Nah, ini panggil guru pula ini. Nah, saya sering mendengar ceramah yang mengatakan tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, melainkan semuanya kekuatan Allah. Nah, pada kesempatan lain dikatakan pada dasarnya semua terjadi itu adalah af'al atau perbuatan Allah. Pada kesempatan lain lagi dikatakan semua tidak akan terjadi segala sesuatu di dunia ini melainkan tanpa izin Allah. Pertanyaan yang pertama, kalaulah semua kehendak Allah, semuanya perbuatan Allah, mengapa kita perlu lagi izin Allah? Pertanyaan kedua, kalau semua kejadian atas izin Allah dan kehendak Allah, bagaimana dengan pembunuhan? Bagaimana dengan pemerkosaan yang terjadi dan perbuatan-perbuatan amoral lainnya? Apakah memang Allah yang mengizinkan? Mohon penjelasan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik juga pertanyaannya gitu. Ini kalau saya pengen saya sampaikan, ini akibat mungkin pemahaman melalui translate. Nah, bahasa izin Allah ini kan sekarang sudah menjadi diambil atau masuk ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian izin yang kita pahami hari ini gitu. Nah, kalau kita lihat penggunaan kata izin di dalam Al-Quran ini dapat kita maknai atau dapat kita cari artinya dengan pemahaman-pemahaman sesuai apa yang ada di Al-Quran. Nah, kata izin ini dia berasal dari kata azina. Nah, kata azina ini bisa kita lihat dia memiliki beberapa pengertian. Yang pertama dalam makna kata benda. Nah, dalam kata benda, azina ini dia berarti telinga, alat kita untuk mendengar. Itu berarti telinga kalau di dalam kata benda. Kalau kata sifat, kata azina ini berarti pemahaman. Misalnya, makanya ketika tiba waktu sholat, kita azan sudah tiba, kita mendengar azan. Nah, itu pernyataan waktu sholat sudah masuk. Nah, ini makna yang kedua. Nah, makna yang ketiga ini adalah proses daripada proses wujud. Nah, ini yang menjadi bahasan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudara Habib Adeni tadi gitu. Nah, kata azina ini bermakna tampaknya sesuatu, terrealisasinya sesuatu jika apabila syarat-syarat objektif itu terpenuhi. Nah, ini makna daripada kata izin dilihat dari proses hukum-hukum wujud. Jadi kalau kita lihat makna daripada kata izin dalam proses hukum-hukum wujud ini, berarti izin yang dimaksudkan bukan berarti
izin yang kita pahami selama ini. Kalau diizinkan artinya boleh terjadi, kalau tidak diizinkan ya tidak jadi gitu. Nah sekarang kita lihat saja, misalnya kita ambil contoh di surah Ali Imran 145. Di sana Allah berfirman, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Nah kalau kita lihat ayat ini, setidaknya ada 3 kata kunci di sini, 3 kata kunci di sini sehingga kematian itu tampak, kematian itu terrealisasi. Yang pertama Allah katakan wa ma kana li nafsin an tamuta, tidaklah seseorang, tidaklah sesuatu nafs itu mengalami kematian illa bi iznillah, kecuali dengan, nah di sini digunakan kata kecuali dengan izin Allah. Artinya kecuali syarat-syarat objektif itu terpenuhi. Nah, apa saja syarat objektif itu terpenuhi? Bagaimana syarat-syarat objek itu bisa muncul? Dapat kita lihat daripada ayat itu. Itu dikatakan illa bi iznillahi kitaban muajjala. Jadi ada kitab, ada ajal. Makanya biasa orang mengatakan kematian itu ada di dalam kitab ajal, kitab yang sudah ditentukan. Nah kita sudah menyampaikan, saya sudah menyampaikan beberapa kesempatan yang lalu bahwa makna kitab itu yang berasal dari kata ba itu berasal dari kata bermakna sesuatu yang terpisah terkumpul menjadi satu, membentuk suatu sistem, membentuk suatu tema dengan tema tertentu. Nah dalam hal ini temanya adalah tema kematian. Jadi satu syarat daripada agar terjadinya izin ini apabila syarat-syaratnya berkumpul. Misalnya seseorang mati itu syarat-syaratnya terkumpul, misalnya darah mengalami penyumbatan di jantung atau ada sakit ginjal, bermacam-macam, sehingga semua syarat-syarat tersebut terkumpul dengan tema kematian itu sehingga muajjala, sehingga sampailah ajalnya. Nah di sini kata ajal ini, kata ajal selama ini kan kita pahami sebagai sesuatu yang sudah ditetapkan Allah, sesuatu yang sudah ditulis Allah di Lauh Mahfuz. Nah, makna yang sebenarnya daripada kata ajal ini berasal daripada kata ajala. Ini artinya habisnya masa berlaku sesuatu yang sebelumnya tidak ditentukan waktunya. Jadi ajal itu bukan sesuatu yang ditentukan waktunya. Artinya adalah expired, berakhirnya masa sesuatu. Nah, jadi di sini apabila syarat-syaratnya sudah terkumpul, syarat materialnya terkumpul, maka terjadilah kematian itu. Nah, dari apa yang disampaikan ini sangat jelas bahwa makna izin yang dimaksudkan itu bukan izin dalam pengertian kita misalnya di dalam konteks sosiokultural, misalnya dilarang memasuki rumah, memasuki tempat ini tanpa izin gitu. Nah, tapi di sini dalam konteks proses hukum-hukum wujud. Nah, berdasarkan apa yang sudah dijelaskan tadi, berdasarkan surah Ali Imran tadi, jadi kematian itu akibat juga proses hukum-hukum wujud, adanya sakit, adanya penyumbatan buluh darah, misalnya ada sakit paru-paru, sehingga semua itu terkumpul, nah menyebabkan kematian gitu. Nah, jadi pertanyaan, apa yang disampaikan oleh Bapak siapa tadi, Bapak Adeni Abu Bakar tadi, bahwa makna izin, pertanyaannya yang pertama itu yang diajukan itu
eh, tentu izin Allah bukan dimaksudkan seperti yang kita pahami di sini gitu. Nah, artinya jika tadi ditanyakan bagaimana pembunuhan, bagaimana kasus-kasus amoral, kasus-kasus pemerkosaan. Nah, di sini atas izin Allah artinya peristiwa itu muncul, peristiwa itu terjadi karena syarat-syarat objektif terpenuhi, syarat-syarat wujud terpenuhi. Misalnya seseorang dibunuh, ini menyebabkan kematian. Nah, ini terpenuhi, artinya terpenuhi perbuatan pembunuhannya itu menyebabkan segala sesuatu itu terkumpul sebabnya sehingga dia mengalami kematian. Begitu juga pemerkosaan, misalnya pemerkosaannya yang ditanyakan oleh Bapak Habib Adini tadi. Nah, pemerkosaan itu terjadi bukan artinya itu adalah perbuatan Allah, itu adalah atas kehendak Allah, itu ada izin Allah, gitu. Tapi bermakna karena terpenuhinya syarat. Misalnya terjadinya pemerkosaan itu karena diculik, karena berjalan di tempat sepi, tidak di tengah keramaian, karena sesuatu yang terjadi menyebabkan seseorang itu diperkosa. Nah, ini artinya makna izin. Jadi setidaknya ada tiga makna izin. Kita harus melihat bagaimana penggunaannya di dalam Al-Quran. Yang pertama itu izin dalam kata yang berasal dari kata azina tadi, dalam makna kata benda itu maknanya telinga, dalam makna kata keterangan itu artinya pernyataan, statement. Nah, dalam makna hukum-hukum, proses hukum-hukum wujud itu artinya terrealisasinya sesuatu apabila syarat-syarat objektif terpenuhi. Jadi ada syarat objektif terpenuhi. Misalnya kita makan itu akan kenyang karena syaratnya terpenuhi. Kenapa? Karena kita makan cukup gitu. Nah, jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan makna izin. Jadi artinya izin bukan makna seperti yang kita pahami selama ini. Oleh sebab itu banyak kerancuan, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti yang diajukan Bapak Syarif Abu Bakar Adeni tadi. Ada kerancuan-kerancuan di dalam pernyataan-pernyataan kita dalam melihat bagaimana pola dan bentuk serta kualitas hubungan antara Allah, alam, kejadian alam dan manusia. Nah, oleh sebab itu pesan kami, marilah kita kembali kepada Al-Quran dengan meninggalkan apa kata kita yang selama ini selalu kita pertahankan, dan marilah kita mulai kembali apa kata dia, apa kata Allah yang disampaikan Allah melalui Al-Quran. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.